Ularnya besar sekali. Masih kecil ya Pak? Masih kecil? Berapa kalau fotoan Pak? Oke teman-teman, kembali lagi dengan Joe Update Channel yang selalu memberikan info-info tentang situasi Bali dan objek-objek wisata yang lagi hits di Bali. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu ikonnya Pulau Bali, yaitu Pura Tanah Lot yang ada di Desa Braban, Kecamatan atau Kabupaten Tabanan. Kita akan mereview sama-sama, kita akan melihat bagaimana perubahan Pura Tanah Lot, berapa harga tiketnya, dan Joe Update nanti akan bercerita banyak tentang sejarah dari Pura Tanah Lot. Hari ini cuacanya kebetulan sangat cerah banget. Kita bisa melihat matahari. Ini adalah pukul 4:30 sore, di mana waktu terbaik untuk melihat sunset di pura yang menjadi ikonnya Pulau Bali ini. Kita akan melihat sunset di Pura Tanah Lotnya, dan Joe Update juga akan mengajak ke beberapa pura yang ada di sebelahnya Pura Tanah Lot, yaitu Pura Enjung Galuh dan Pura Batu Bolong, di mana di Pura Batu Bolong itu sering kita melihat keindahan sunset yang benar-benar menghipnotis kita. Dan barusan kita melewati salah satu hotel yang bertaraf internasional, yaitu Hotel Saripan Pasifik namanya dulu, terus dirubah menjadi namanya Le Méridien. Sekarang berganti lagi setelah berganti kepemilikan, yaitu mantan presiden Amerika yaitu Donald Trump, berubah nama lagi menjadi Trump Resident Indonesia. Kita akan lanjut terus jalan di sini. Ini adalah Jalan Braban, di mana jalan satu-satunya atau jalan akses menuju ke Pura Tanah Lot. Cuacanya hari ini sangat cerah banget. Semoga nanti di Pura Tanah Lot kita akan melihat indahnya sunset. Dan di sini juga ada toko oleh-oleh yang besar namanya Agung Bali, di mana hari ini tampaknya tutup, dan nanti di dalam juga ada tokonya, teman-teman. Jadi kita akan terus jalan terus di sini. Kita sudah hampir tiba. Selamat datang di DTW Tanah Lot. Nah, inilah menuju ke parkiran area. Kita sudah hampir tiba di loket tiket, di mana biasanya kita akan membeli tiket di depan sini. Kita akan cek sama-sama berapa harga tiket hari ini. Berapa Pak parkirnya? 3.000. Karcisnya? Lokalnya 20.000 per orang. 20.000 untuk lokal. Kalau Internasional nih. internasional 60.000. Oke. Siap? Yes. Gua masuk nih. Terima kasih. Iya. Jangan ini. Ini di scan kembali nih Ki. Nanti ini scan. Scan kembali, rusak nggak bisa di scan kembali. Siap. Sukses semua, Bos. Oke, teman-teman, tadi update-nya untuk tiket masuk ke Pura Tanah Lot ini. Untuk tamu domestik itu kenanya 20.000, dan untuk anak-anak itu kenanya hanya 10.000. Parkiran sepeda motor itu kenanya Rp3.000, serta untuk mobil itu kenanya Rp5.000. Dan khusus untuk tamu-tamu internasional, tadi kita sudah cek di sana harganya 60.000, serta anak-anaknya kenanya 30.000. Jadi ada perbedaan di sini, teman-teman. Ini update-nya hari ini. Kemungkinan harga ini adalah harga yang lama dan masih dipertahankan sampai sekarang. Kita akan cari parkir di sini, dan nanti Joe Update akan ajak berjalan kaki menuju ke puranya, karena kalau ke puranya itu kita berjalan sekitar 5 atau sampai 10 menit, karena kita akan melewati toko-toko oleh-oleh serta beberapa restoran nanti. Jadi terus ikuti Joe Update. Oke, teman-teman, kita sudah berjalan kaki dan sekarang kita berjalan menuju ke Pura Tanah Lot dari sini. Dari parkiran motor itu berjalannya sekitar 10 menit. Kita akan melewati beberapa toko-toko pernak-pernik oleh-oleh Bali seperti yang ada di sebelah kanan kita ini. Dan parkiran area hari ini lumayan rame. Kemungkinan nanti di dalam kita akan melihat banyak wisatawan yang sedang menikmati sunset dan keindahan puranya.
Nah, inilah deretan toko-toko pernak-pernik di areal parkir Pura Tanah Lot. Kita melihat hampir seragam di sini buka semua, dan tadi kita melewati ada satu toko yang masih tutup. Nah, di sini teman-teman kemungkinan pasti pernah berbelanja. Jadi di sini kita harus pintar-pintar untuk menawar dan juga jangan terkecoh dengan harganya. Sedikit tip untuk teman-teman yang ingin berbelanja pernak-pernik oleh-oleh Bali di tempat-tempat pariwisata. Teman-teman bisa menawar dengan harga 50%, atau kalau teman-teman suka, teman-teman harus bertahan dengan harga yang teman-teman mau. Jadi seperti itu tips berbelanja di pusat-pusat oleh-oleh di objek-objek wisata di Bali. Tadi kita sudah melewati beberapa toko oleh-oleh, tampak tidak begitu banyak wisatawan yang sedang berbelanja di siang hari ini. Biasanya di jam-jam sekarang ini penuh sekali dengan wisatawan di beberapa toko ini, karena mereka yang baru datang ataupun yang sudah menikmati sunset di Pura Tanah Lot, biasanya mereka menyempatkan diri di sini untuk membeli oleh-oleh pernak-pernik Bali di tempat-tempat ini. Kita akan lanjut terus jalan di sini. Di sini tampak banyak sekali toko kerajinan dan pernak-pernik oleh-oleh Bali. Dan di sepanjang jalan ini juga teman-teman kalau sudah selesai menikmati sunset menuju arah pulang, biasanya di sini juga banyak para wisatawan yang berkunjung. Dan sekarang kita akan menuju ke entrance gate-nya, di mana tiket yang tadi kita beli, tadi ada barcode-nya, nanti kita scan di sana dan kita akan masuk ke dalam. Tampak di sini di depan kita di Candi Bentar ini ada seorang wisatawan yang sedang berfoto. Dan di sini ada tulisan Om Swastiastu, yang artinya selamat datang buat para wisatawan. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam dengan tiket. Kita scan di sini barcode-nya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam, dan di sini juga terdapat banyak sekali toko oleh-oleh, arsop-arsop yang ada di sepanjang jalan ini. Karena menuju ke puranya, seperti yang Jo Abdi tadi bilang, itu sekitar 10 sampai 7 menit berjalan kaki. Namun worth it juga teman-teman, karena di sini kita bisa berbelanja dulu atau kita bisa sekedar duduk-duduk, karena di sini juga dulunya terdapat kafe-kafe yang menyediakan minuman-minuman ringan. Namun sekarang kita melihat beberapa toko-toko di sebelah kanan kita ini seragam tutup teman-teman, dan di sebelah kiri tampaknya sedang buka. Dan beginilah situasinya hari ini menuju ke Pura Tanah Lot. Di sini biasanya kita melihat banyak sekali toko-toko penjual kelapa muda. Biasanya tamu-tamu atau wisatawan yang berjalan kaki dari parkiran tadi, mereka biasanya berhenti di sini. Selain membeli oleh-oleh, mereka di sini menikmati kelapa muda serta minuman-minuman ringan di sebelah-sebelah ini teman-teman. Dan kita akan lanjut terus jalan. Pasti teman-teman yang sedang menonton video Jo Update kali ini pernah melewati jalan ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mendapatkan kisah-kisah menarik di tempat ini, karena di jalan ini biasanya kita berpapasan banyak sekali para wisatawan. Di sini biasanya penuh dengan sesak. Toko-toko di sebelah kiri dan kanan ini biasanya banyak sekali wisatawan yang sedang menawar dan membeli oleh-oleh, serta banyak wisatawan yang duduk-duduk juga menikmati minuman di sini. Dan jalan ini adalah jalan dua arah, di mana wisatawan yang dari depan setelah mereka berkunjung dari Pura Tanah Lot, mereka menuju ke parkiran area. Biasanya sering kita melihat keramaiannya di sini. Ini adalah area di mana biasanya banyak sekali wisatawan yang berpapasan, serta banyak wisatawan yang duduk-duduk di sini sekedar membeli oleh-oleh ataupun menikmati minuman-minuman segar yang ditawarkan di toko-toko yang ada di sebelah kiri dan kanan kita ini. Tampaknya berbeda. Ini adalah masa pandemi. 1,5 tahun Bali sudah terpuruk pariwisatanya dengan adanya pandemi yang berkepanjangan ini, dan juga beberapa aturan yang lumayan ketat dan memberatkan juga bagi wisatawan dari daerah lain yang ingin berkunjung ke Bali. Apalagi di Lebaran kemarin kita melihat bahwa adanya larangan mudik, sehingga mudik tahun ini
benar-benar diharapkan oleh masyarakat Bali akan ramai atau titik balik untuk keramaian Bali, walaupun hanya kita mengandalkan domestik, namun dengan tiba-tiba pemerintah Indonesia menerbitkan larangan mudik, jadi kita merasakan juga imbasnya di Bali dengan adanya larangan mudik. Namun Bali tetap dicintai, Bali tetap memiliki magnet, sehingga pada masa lebaran kemarin mungkin teman-teman bisa melihat di video-video Joe Update sebelumnya tentang Kintamani, tentang Pantai Sanur, tentang Kuta Arya, dan beberapa objek wisata seperti Pantai Melasti dan Pantai Pandawa lumayan ramai dikunjungi para wisatawan. Dan juga di lebaran kemarin Joe Update mendengar kabar bahwa banyak wisatawan yang datang lebih awal sebelum larangan mudik, dan mereka tinggal hampir sebulan di Bali loh teman-teman. Jadi melalui video ini Joe Update mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang benar-benar rindu terhadap Bali dan benar-benar menikmati liburan di Bali di masa-masa pandemi ini. Jadi sedikit meringankan beban kita di Bali yang sedang terpuruk dengan masa pandemi ini. Pak, ularnya besar sekali. Masih kecil ya, Mas. Masih kecil? Berapa kalau fotoan, Pak? Harganya ikhlas. Oh, si ikhlasnya ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di gate-nya Pura Tanah Lot. Beginilah situasinya, kita sudah melihat di pantai ataupun keindahan laut di Pura Tanah Lot ini. Joe Update sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam, dan di sini pemandangannya sangat indah banget. Kita melihat garden di depan sangat terawat dengan baik, dan ini adalah tempat tarian-tarian di mana biasanya setiap sore digelar tarian di sini sebelum masa pandemi. Dan inilah gate-nya Pura Tanah Lot. Tempat sampah dan protokol kesehatan sudah disiapkan di sini. Tempat cuci tangan juga sudah disiapkan. Dan ini salah satu patung yang menyambut kita. Seperti mereka atau patung ini mengatakan Om Swastiastu dari Bali, yaitu artinya selamat datang di Bali. Dan di depan kita disambut dengan para tukang foto yang sedang mengais rezeki di sini. Tentunya teman-teman pasti mengenang di mana pernah mengunjungi Pura Tanah Lot ini dan menggunakan jasa-jasa tukang foto yang ada di Pura Tanah Lot ini. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini kita sudah melihat beberapa wisatawan yang sedang duduk-duduk, dan di sini juga kita akan masuk ke dalam sekarang. Kita akan lihat apakah di Pura Tanah Lot ramai. Jadi teman-teman, selamat datang di Pura Tanah Lot yang menjadi ikonnya Pulau Bali ini. Pura Tanah Lot ini berada ataupun dibangun pada abad ke-15 oleh seorang empu suci dari Pulau Jawa, yaitu yang bernama Bagawan Danghyang Nirata atau dikenal dengan nama Danghyang Dwi Jendra, melakukan misi penyebaran. Jadi beliau datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali ini. Jadi pada saat itu yang berkuasa di Pulau Bali ini adalah Raja Dalam Watu Renggong. Jadi raja yang sangat menyambut baik dengan kedatangan dari Danghyang Nirata dalam perjalanan misinya, sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali ini. Di sini kita bisa melihat tampaknya para wisatawan lumayan ramai di pantai teman-teman, jadi di Pura Tanah Lot-nya. Dan tadi kita berpapasan bersama beberapa wisatawan, mereka mungkin akan melanjutkan perjalanan setelah melihat Pura Tanah Lot. Biasanya para wisatawan menuju ke Pura Enjung Galuh dan nanti berakhir di Pura Batu Bolong. Di video kali ini Joe Update akan mengajak melihat detail di Pura Tanah Lot. Nanti setelah ini kita akan berjalan kaki menuju ke Pura Enjung Galuh serta ke Pura Batu Bolong. Kita akan melihat keindahan sunset. Nah, di sini teman-teman bisa melihat betapa indahnya sunset di sore hari ini, dan para wisatawan tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Di sini mereka menikmati keindahan dari Pura Tanah Lot, dan mereka mengabadikan momennya di sini karena sunset sebentar lagi akan turun. Ini sudah mulai pukul 5:30 sore, dan lautnya sangat cantik di sore hari ini. Kita akan nikmati teman-teman. Kita akan terus lanjut jalan dan bercerita tentang kisah dari Pura Tanah Lot ini.
Awalnya dari Pura Tanah Lot ini yang tadi Jo Adit ceritakan adalah sang empu suci dari Pulau Jawa namanya Dang Hyang Nirata. Beliau melakukan meditasi setelah melihat sinar suci di sekitaran desa Braban ini. Jadi mereka dengan pengikutnya sang empu suci datang ke sini melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo, di mana awalnya berada di daratan. Namun setelah itu seorang atau warga desa di Braban ini, yaitu Bendesa Braban Sakti, mereka tidak terima dengan kedatangan sang empu ini. Jadi mereka melakukan berbagai cara untuk mengusir sang empu dari tempat meditasinya. Namun sang empu yaitu Dang Hyang Nirata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Beliau memindahkan tempat meditasinya yaitu di batu karang ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual yang beliau miliki. Jadi batu karang tersebut sampai sekarang diberi nama Tanah Lot, yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Nah, itu sedikit penggalan cerita dari yang Jo Update tahu. Jadi setelah semenjak peristiwa itu, Bendesa Braban Sakti yang dimana beliau adalah penguasa dari desa Braban, di mana tempat sang empu ini bermeditasi, mengakui kekuatan atau kesaktian yang dimiliki sang empu, dan beliau setelah itu menjadi pengikutnya dan memeluk ajaran agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk di tempat ini. Nah, itu tadi penggalan ceritanya teman-teman. Mohon maaf kalau Jo Adit ada salah-salah cerita dan salah-salah penokohan. Jadi teman-teman yang mengetahui lebih banyak tentang sejarah dari Pura Tanah Lot ini, mohon bantu Jo Update untuk sedikit menambah informasi yang lebih baik lagi di kolom komen. Jadi Jo Update tunggu bagi teman-teman yang lebih tahu dengan sejarah dari Pura Tanah Lot ini. Nah, di depan kita di sebelah kanan ini adalah tempat ular suci. Tadi kita sudah melewatinya. Jadi tempat ular suci ini benar-benar disucikan oleh umat agama Hindu, di mana ular suci ini sebenarnya berasal dari selendang dari Sang Hyang Dang Hyang Nirata, di mana selendang beliau berubah jadi ular suci, dan ular inilah yang menjadi penjaga dari Pura Tanah Lot yang disucikan ini. Sehingga sekarang banyak wisatawan yang berkunjung untuk berfoto bersama ular suci ini. Kalau secara ilmiahnya teman-teman, ular suci yang ada di Pura Tanah Lot ini adalah berjenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipih seperti ikan, warna hitam dan berbelang kuning dan hitam, putih, dan mempunyai racun 3 kali lebih kuat dari ular kobra loh. Jadi sebenarnya ini adalah legenda. Jadi sampai sekarang masih ada ular sucinya, dan teman-teman yang pernah punya foto dengan ular suci yang ada di Pura Tanah Lot ini, nanti tag di Instagramnya Jo Update, yaitu joupdate_. Jadi teman-teman bisa tag, nanti Jo Update pasti akan share balik di instastorynya Instagramnya Jo Update. Di sore hari ini kita bisa melihat banyak sekali wisatawan dan juga warga Hindu yang akan melakukan persembahyangan. Ini sudah mulai pukul 6 sore loh teman-teman. Di sini para wisatawan enggan untuk berbalik karena keindahan dari Pura Tanah Lot, yaitu ikonnya Pulau Bali serta memiliki sunset yang sangat indah. Dan sekarang Jo Update akan mengajak teman-teman, setelah kita melihat Pura Tanah Lot, sekarang kita berjalan lagi. Kita akan menuju ke Pura Enjong Galuh. Kita akan melihat sunset dari sana. Dan setelah itu kita akan ke Pura Batu Bolong. Kita melihat sebuah karang yang bolong di tengahnya. Di sana biasanya sunset mengintip dari bolong Pura Batu Bolong ini. Nanti kita akan lihat bagaimana detailnya teman-teman. Jadi terus ikuti video Jo Update kali ini. Di sini tampaknya warga Hindu juga sedang menikmati sunset di sore hari ini. Dan wisatawan tidak menyia-nyiakan, mereka mengabadikan dengan handphone yang dibawa. Dan di depan kita masih juga walaupun ini sudah jam 6 sore, masih juga ada para wisatawan yang baru datang untuk melihat sunset. Sekarang ini Jo Update juga mendengar kabar bahwa Pura Tanah Lot masih mengalami abrasi atau pengikisan
akibat ombak dan angin-angin yang kencang biasanya di bulan Agustus dan di bulan September. Jadi Pura Tanah Lot ini sempat dipugar dan diperbaiki lagi dan diperkuat tebing-tebing yang mengelilingi pura yang tadi kita lihat. Pemerintah Bali dan Parisada Hindu mereka melakukan atau memasang tetrapod sebagai pemecah gelombang dan memperkuat tebing-tebing di bawah Pura Tanah Lot. Nah, inilah Pura Luhur Tanah Lot. Di sini ada Pura Jero Kandang, Pura Enjung Galuh yang nanti kita lihat, dan Pura Batu Bolong. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini tampaknya tamannya dirawat dengan baik serta jalan yang kita lewati ini tampak terawat dengan baik loh teman-teman. Kita juga melihat beberapa tempat cuci tangan atau tempat hand sanitizer sudah disiapkan di sini. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung ke Pura Tanah Lot, jangan khawatir, di sini sudah menyiapkan semua protokol kesehatan yang menjadi standarnya pariwisata Bali. Dan di sini kita melihat gardennya sangat indah banget. Dan tempat ini biasanya banyak sekali wisatawan yang duduk-duduk di taman-taman, dan di sini juga di depan kita melihat banyak sekali tempat-tempat duduk. Dan di sini biasanya para wisatawan menghabiskan atau beristirahat sambil memandang sunset yang sangat indah. Tampaknya di depan sangat ramai banget. Kita sebentar lagi akan tiba di Pura Enjung Galuh. Jo Adit akan belok kiri nanti di depan ini. Kita akan melihat bagaimana keramaiannya, karena ini adalah momen-momen sunset di mana para wisatawan tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Nah, tadi seperti Jo Adit bilang, di sebelah kanan kita ini banyak wisatawan yang duduk-duduk di taman. Dan di sini juga kita bisa melihat Pura Tanah Lot dari atas sini. Sangat cantik sekali Pura Tanah Lot yang diterpa ombak yang sangat cantik di sore hari ini. Tampaknya di bawah juga masih ramai. Dan ini di depan kita bisa melihat warga-warga yang berprofesi sebagai tukang foto yang sedang berbincang-bincang. Dan di sini juga kita melihat para wisatawan yang sedang menunggu sunset yang di balik awan. Tampaknya di sore hari ini sunsetnya sedikit malu-malu. Kita bisa melihat Pura Tanah Lot dari sini. Wisatawan masih banyak di bawah loh teman-teman. Kita tadi sudah di sana. Dan inilah Pura Enjung Galuh. Pura Enjung Galuh. Jadi ini adalah tempat atau salah satu tempat suci yang ada di kawasan objek wisata Tanah Lot. Kita tidak bisa masuk ke dalam karena Jo Adit hari ini tidak melakukan atau tidak membawa pakaian sembahyang. Biasanya kalau Jo Adit datang ke sana, biasanya Jo Adit melakukan persembahyangan. Nah, kita melihat dari jauh dari sini, tampak indah sekali di sore hari ini. Kita setelah mengunjungi Pura Enjung Galuh, kita akan menuju ke Pura Batu Bolong. Di sini juga wisatawan sangat banyak sekali karena di sini sebenarnya tempat yang paling favorit bagi wisatawan untuk menikmati sunset, karena pemandangan karang yang bolong. Biasanya kalau cuaca yang cerah dan sunset tidak ditutupi dengan awan, biasanya kita bisa melihat sunset mengintip dari lubang karang yang ada di Pura Batu Bolong. Di depan kita ini biasanya kalau sore hari seperti ini biasanya di sini dipadati banyak sekali wisatawan, namun sekarang kita tidak melihat wisatawan yang banyak sekali. Kalau biasanya dulu kita harus ngantri di sini teman-teman untuk melakukan atau mengambil foto di sini. Dan di sini tampak lenggang dan lumayan banyak wisatawan, namun tidak sebanyak yang sebelum masa pandemi. Biasanya di sini kita hampir susah mengambil gambar karena terlalu banyak wisatawan di sini. Dan di sini juga para wisatawan kita bisa melihat di sini sedang asik-asik duduk menunggu sunset di balik awan. Dari sini kita bisa melihat Pura Batu Bolong, sangat cantik sekali dari sini teman-teman. Dan namun disayangkan sekali sunset hari ini
bersembunyi di balik awan. Padahal cuaca tadi kita melihat sangat cerah banget. Namun sekarang kita melihat sunsetnya masih malu-malu di balik awan. Kita akan lanjut terus jalan sambil melihat situasi di kawasan atau sekitaran Pura Enyung Galuh dan Pura Batu Bolong. Di depan kita bisa melihat ada salah satu trademarknya Pura Tanah Lot, di mana teman-teman bisa kalau menuju ke pintu keluar juga bisa lurus ke sana. Indah sekali pemandangan dari sini teman-teman. Andaikan ini ada sunset yang tidak bersembunyi di balik awan. Sebenarnya Pura Tanah Lot ini memiliki, atau dibilang, kita bisa bilang Pura Tanah Lot memiliki sunset terbaik yang ada di Bali, seperti yang ada di Uluwatu. Dan pernah Joadi juga mereview tentang Uluwatu. Jadi teman-teman kalau ingin melihat Pura Uluwatu bisa melihat di video Joadi sebelumnya. Di sana Joadi benar-benar merenung dan melihat sunset sampai turun ke peraduannya. Benar-benar sangat cantik sekali. Dan di sini juga kalau cuacanya benar-benar cerah, sunset tidak ditutupi dengan awan, di sini benar-benar spot yang sangat menarik sekali. Inilah tempat di mana kita bisa menikmati anugerah Tuhan atau ciptaan Tuhan yang sangat indah. Oke teman-teman, jadi kita sudah melihat bagaimana situasi Pura Tanah Lot. Joadi sudah bercerita tentang sejarah, sedikit mengulas tentang sejarah dari Pura Tanah Lot, di mana perjalanan Sang Empu Suci Dang Hyang Nirata yang bermeditasi di sini, dan beliau memindahkan tempat meditasinya ke pinggir laut sehingga terciptanya Pura Tanah Lot yang sangat cantik dan pura-pura yang ada di sekitarnya. Di sini kita melihat para wisatawan lagi duduk-duduk santai dan menikmati keindahan alam di Desa Braban ini. Pura Batu Bolong sangat cantik di sore hari ini. Pengen rasanya Joadi benar-benar duduk tenang di sini sambil melihat pemandangan di depan ini. Sangat cantik sekali. Dan sekarang kita akan terus lanjut jalan teman-teman, sambil kita melihat berbagai aksi dari para wisatawan yang sedang menunggu sunset di sini. Namun sungguh disayangkan sunsetnya hari ini benar-benar sunsetnya lagi malu-malu dan bersembunyi di balik awan. Kita akan lihat situasinya di sini sekarang. Walaupun ini sudah mulai pukul 6:30 sore, namun kita melihat masih ramai juga. Dan sekarang kita akan menuju ke parkiran area. Jadi teman-teman, beginilah update-nya hari ini tentang Pura Tanah Lot. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video Jo update dari awal sampai akhir. Jo update sudah bercerita banyak dan sudah melihat atau memperlihatkan bagaimana keindahan dari Pura Tanah Lot, Pura Enyung Galuh dan Pura Batu Bolong tadi. Dan kita sudah melihat situasi bagaimana wisatawan hari ini. Jo update juga mengupdate tentang tiket masuk sekarang ini dan juga bercerita banyak tentang sejarah dari Pura Tanah Lot. Jadi kita akan bertemu lagi di next video. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah cerita. Kita akan ketemu lagi di next video. Semoga Jo update bisa mereview tentang pura-pura unik lagi di Bali, dan Jo update berjanji akan mengeksplor seluruh objek-objek wisata yang ada di Pulau Bali yang tercinta ini. Salam gaspol buat teman-teman, tetap jaga imunitas diri dan bye-bye.